Oke, jadi beberapa waktu yang lalu gue baru saja menonton sebuah film animasi terbaru buatan negara Indonesia, yaitu Shizuki the Movie yang kedua dengan judul Harta Karun Pulau Monyet. Nah, bisa dibilang film ini merupakan sequel dari film sebelumnya, yaitu Shizuki Panitia Hari Akhir yang rilis pada tahun 2017 lalu. Nah, tapi meskipun bisa dikatakan sebagai sequel, namun secara garis besar, kedua film ini tidak memiliki cerita yang berkesinambungan. Yap, kedua film ini memiliki ceritanya tersendiri dan tidak begitu memiliki hubungan yang kuat antar satu sama lain. Nah, lalu bagaimanakah isi dari film ini sendiri? Apakah film Shizuki yang kedua memiliki kualitas yang bagus dan bisa menunjukkan bahwa industri animasi kita telah mengalami perkembangan? Well, sebelum masuk ke pembahasan utama, gue ingin memberikan sedikit peringatan bahwa video ini dibuat hanya sebagai opini saja. Di sini gue hanya bertindak sebagai penonton biasa yang menyukai berbagai hal tentang animasi dan gue nggak memiliki pengalaman sama sekali dalam industri besar ini. Jadi ya, mohon pengertiannya, dan dikarenakan gue bakal membahas film ini secara detail, sudah bisa dipastikan kalau film ini bakal mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang tidak ingin kena spoiler, kalian bisa tutup video ini dan menonton filmnya terlebih dahulu yang sekarang sedang tayang di bioskop. Kalau kalian sudah siap, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Shizuki the Movie Harta Karun Pulau Monyet merupakan sebuah film animasi buatan Indonesia yang disutradarai oleh Daryl Wilson dan diproduksi oleh Falcon Picture. Animasi ini merupakan sebuah adaptasi film dari sebuah buku komik asal Indonesia yang dibuat oleh Faza Meong dengan judul Shizuki. Nah, film ini sendiri bakal menceritakan Shizuki dan keluarganya yang mencoba untuk mencari sebuah harta karun di Pulau Monyet dengan tujuan agar keluarganya ini bisa terlepas dari garis kemiskinan. Nah, berdasarkan video podcast di channel YouTube-nya Raditya Dika, Faza Meong menyebutkan kalau film ini bakal memiliki cerita yang cukup ringan dan bakal mudah untuk diikuti oleh anak-anak. Beliau menyebutkan kalau film Shizuki yang pertama memiliki cerita yang lumayan rumit serta memiliki banyak sekali aspek yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang dewasa saja. Nah, maka dari itu, di film kedua ini, Faza Meong berencana untuk membuat film ini agar lebih mudah untuk diikuti dan juga dipahami oleh para penonton anak-anak. Nah, setelah menonton film kedua ini, gue bisa katakan kalau tujuan tersebut sangatlah berhasil. Gue bisa bilang kalau film ini sangatlah cocok untuk segala kalangan. Hal ini dikarenakan film yang kedua ini memiliki jalan cerita yang sangat mudah untuk diikuti, yang mana ini sangat cocok untuk anak-anak, serta film ini juga mengangkat tema konflik keluarga dan juga masalah ekonomi, yang mana ini bakal sangat relate dengan para anak muda dan juga orang tua. Selain itu, bukti lain dari keberhasilan film ini adalah ketika gue menonton film ini di bioskop, gue melihat ada cukup banyak sekali anak kecil yang tertawa, hingga bahkan ada beberapa di antaranya yang berdiri dari tempat duduknya sambil kegirangan. Nah, tapi terlepas dari keberhasilan film ini dalam menggapai tujuannya, pastinya film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kalau dari aspek cerita, menurut gue film ini berhasil membuat sebuah cerita yang sangat mudah untuk diikuti oleh segala kalangan, serta membawakan tema masalah keluarga yang sangat relate oleh beberapa penonton. Nah, meskipun film ini berfokus pada karakter Shizuki dan keluarganya, tetapi terdapat karakter lain yang memiliki masalah ceritanya tersendiri. Yap, karakter tersebut adalah si Sushi. Sushi merupakan satu-satunya karakter sampingan yang memiliki background cerita dan juga pembangunan karakter. Nah, uniknya, walaupun konflik yang dimiliki oleh Shizuki terasa sangat relate, namun kalau membicarakan masalah konflik yang paling membuat gua emosional, terutama di bagian akhir, well, justru hal ini sangat gua rasakan pada ceritanya si Sushi. Momen ketika ia kehilangan kapal milik ayahnya dan juga kapal buatannya sendiri, itu benar-benar sangat emosional dan hampir membuat gua mengeluarkan air mata. Nah, momen ini terasa sangat mirip seperti salah satu momen di anime One Piece, atau lebih tepatnya adalah ketika kapal Going Merry harus terbakar dan tenggelam. Udah gitu, hal yang paling menyedihkan lagi dari karakternya si Sushi ini adalah dikarenakan ia sudah tidak memiliki keluarga lagi, ia pun akhirnya memutuskan untuk menetap di Pulau Monyet. Memang pada akhir cerita kita bisa melihat bagaimana Sushi merasa bahagia di kehidupan barunya ini, namun apabila kita membayangkannya kembali, rasanya agak menyedihkan aja gak sih bagaimana si Sushi harus melewati semua ini. Nah, walaupun tidak memiliki bobot emosional seperti ceritanya si Sushi, namun konflik yang dialami oleh Shizuki dan keluarganya ini juga nggak bisa dikatakan buruk. Malahan menurut gua, pembangunannya ini terasa jauh lebih baik daripada ceritanya si Sushi. Palingan ya, masalah yang gua rasakan dari ceritanya Shizuki ini adalah ada beberapa momen yang seharusnya diceritakan dengan sangat serius, namun mereka malah menyelipkan beberapa candaan yang merusak suasana dari momen tersebut. Nah, selain itu, masalah lain yang gue temukan pada aspek cerita ini adalah dari pacingnya yang terkadang terasa lama banget.
Salah satu momen yang paling kerasa dari masalah ini adalah di bagian awal film di mana mereka memakan banyak sekali waktu untuk melakukan pembangunan cerita. Buat gua, momen ini terasa lama banget, bahkan di sepanjang momen itu, gue terus sekali melihat jam untuk mengukur seberapa lama mereka membangun ceritanya. Dan dari perkiraan gua, mereka memerlukan waktu hampir setengah jam untuk membangun itu semua. Nah, tapi walaupun dibangun dengan sangat lama, untungnya semua pembangunan ini memiliki payoff di pertengahan dan juga akhir cerita. Hampir tidak ada satupun momen di bagian awal ini yang terasa sia-sia. Semuanya berhasil terbayarkan dengan cukup baik, walaupun ya pembangunannya memang terasa lama banget dikarenakan banyaknya dialog, lelucon, dan juga satu momen di mana mereka menampilkan sebuah musical number ala Betawi yang dibawakan oleh karakter self-insert dari Bang Mandra. Nah, buat gua, momen musikal tersebut terasa nggak begitu penting buat jalannya cerita, namun secara estetik, bagian musikal ini seperti memperkuat tema Betawi yang dibawakan oleh film ini. Nah, kalau dari segi animasi, buat gua film ini memiliki pergerakan animasi yang lumayan bagus dan memiliki improvement dari film pertamanya. Memang ada beberapa pergerakan yang masih terasa agak kaku, namun buat gua itu semua masih sangat bisa diwajarkan dan gak mengganggu pengalaman menonton gua. Gak hanya itu saja, mereka juga menampilkan adegan pertarungan yang terbilang cukup epik di bagian akhir film. Bahkan ada satu momen di mana adegan pertarungannya ini sangatlah mirip dengan adegan pertarungan ketika Moxie dan Millie sedang bertarung melawan Striker dari serial Hell of a Boss. Ya, walaupun adegan pertarungannya ini nggak terlihat halus banget, tapi setidaknya kita harus mengapresiasi usaha semua orang yang telah mengerjakan film animasi ini. Kalau nggak salah, Faza Meong sempat menyebutkan kalau film ini memakan waktu hingga 6 tahun lamanya. Yang mana ini jelas lebih lama daripada proses pembuatan film pertamanya yang memakan waktu sekitar 2-4 tahun. Selain dari faktor pandemi kemarin, gue yakin lamanya proses pembuatan film ini juga dikarenakan mereka menggarap adegan pertarungan akhir dengan sangat serius. Tapi ya, itu hanya spekulasi gue saja dan bisa saja ada faktor lain yang tidak gue ketahui. Nah, kalau dari segi visual animasi, kayaknya ini udah gak perlu dipertanyakan lagi lah. Visualnya tuh emang apik banget, bahkan dari film pertamanya saja, aspek ini memang sudah menjadi yang paling unggul. Nah, untuk pengkarakteran atau penokohan, film ini berhasil menghadirkan beberapa karakter yang terasa sangat hidup. Salah satu karakter yang paling fenomenal di film ini adalah ayahnya Shizuki. Sumpah, karakternya itu udah kayak tipikal bapak-bapak yang suka marah gitu ke istri dan juga anaknya. Bagaimana mereka menggambarkan karakternya ini berhasil membuat konflik antara Shizuki dan ayahnya itu terasa sangat nyata. Buat kalian yang pernah mengalami konflik dengan ayah kalian, terutama mengenai masalah mencari kerja, gue yakin pasti kalian bakal merasa sangat relate dengan cerita tersebut. Nah, tapi pengkarakteran yang bagus ini hanya bisa kita rasakan di pihak protagonisnya saja. Untuk pihak antagonis atau di film ini adalah sekelompok bajak laut, buat gue mereka semua ini terasa seperti karakter biasa dengan kepribadiannya masing-masing. Mereka nggak seperti para protagonis yang memiliki background dan juga kepribadian yang sangat hidup. Kehadiran mereka di sini hanya sebagai rintangan saja dan juga sedikit bahan bercandaan. Nggak ada hal yang begitu istimewa ataupun unik dari kelompok antagonis ini. Palingan ya satu-satunya yang lumayan beda adalah sang pemimpin mereka, yaitu Kapten Badai. Penggambaran karakternya sebagai seorang bajak laut dengan sifat seperti anak senja merupakan keputusan yang sangat menarik. Karakternya ini bisa membuat gue tertawa dengan kepribadiannya seperti anak senja, namun di sisi lain ia juga bisa membuat gue kesal. Kesalnya di sini adalah bukan karena sifatnya yang jahat, namun lebih ke arah bagaimana karakternya ini berbicara. Asli, setiap karakter ini muncul, gue rasa itu kayak kayak pengen nampol aja nih karakter gitu. Kayak kesel aja gitu anjing cara dia ngomong gimana. Oh iya, kalian merasa familiar gak sih sama desain karakter? Gue merasa kayak kayak pernah lihat aja gitu nih karakter dari kartun apa. Nah, kalau soal dialog dan juga voice over, menurut gue film ini memiliki penulisan dialog yang tidak terkesan kaku, serta para penyuara dari film ini berhasil menuntaskan tugas mereka dengan sangat baik. Penggunaan bahasa daerah dan juga logat-logat tertentu membuat dialog antar karakter di film ini terasa sangat nyata dan sudah seperti orang-orang yang sedang saling berbicara antar satu sama lain. Untuk performa dari voice aktornya sendiri pun juga terbilang sangat impresif. Kalau dari para voice actor yang sebelumnya telah berperan di film pertamanya, mereka semua sebenarnya sudah memiliki kualitas yang sangat solid, bahkan ada beberapa di antaranya yang mengalami perkembangan. Nah, tapi untuk para selebriti dan juga influencer yang menjadi voice over di film ini, gue benar-benar sangat terkejut dengan performa yang mereka hadirkan. Nah, seperti yang kita semua tahu, film Shizuki yang kedua memang menghadirkan banyak sekali tokoh terkenal, terutama yang sedang naik daun belakangan ini. Ya, sebut saja Rigen, Megan Domani, Andovido Lopez, Tretan Muslim, Coki Pardede, dan tentunya yang paling banyak dicari adalah Winda Basudara. Nah, buat kalian yang sering mengikuti industri entertainment, entah itu film ataupun series, pastinya kalian bakal sering melihat fenomena seperti ini, di mana terdapat beberapa karya yang mengundang aktor-aktor ternama untuk bisa menjadi bahan pemasaran dari karya tersebut.
Nah, tidak jarang, strategi ini dianggap sebagai cara yang malas karena mereka hanya memanfaatkan nama besar dari tokoh tersebut tanpa mempertimbangkan performa mereka. Kalau dalam industri animasi, hal ini sering terjadi ketika ada suatu karya yang mengundang aktor-aktor seperti Chris Pratt, Awkwafina, dan sebagainya yang dianggap oleh beberapa orang sangat tidak cocok dalam melakukan voice acting karena mereka jarang sekali menunjukkan suara yang unik dan juga berbeda. Nah, untungnya pada kasus film Shizuki, para tokoh terkenal yang dihadirkan oleh film ini berhasil menunjukkan performa yang sangat solid. Bahkan ada beberapa di antaranya yang mampu menunjukkan suara yang sangat berbeda dari suara asli mereka. Ya, sebut saja Ando Vida Lopez sebagai Panglima Monyet dan juga Bang Windah sebagai Sepuh Monyet. Mereka berdua berhasil menghasilkan suara yang unik, namun masih bisa kita rasakan kalau mereka berdualah di balik sosok karakter yang mereka perankan. Gue inget banget pas menonton film ini, ada dua orang anak muda di sebelah gue yang sempat kebingungan dengan karakter yang diperankan oleh Bang Windah karena suaranya sangat berbeda dari suara Bang Windah yang asli. Nah, buat kalian para fans berat dari Bang Windah, kalian semua harusnya bangga karena di film ini, Bang Windah mampu memberikan performa voice acting yang sangat baik. Kalau andaikan Bang Windah ingin terjun ke dunia voice acting atau dubber, gue yakin beliau bakal menjadi seorang dubber yang sangat sukses sih. Nah, tapi terlepas dari bagusnya kualitas voice over, sayangnya film ini memiliki masalah yang cukup serius di bidang suaranya. Gue bisa katakan kalau masalah ini seperti sudah menjadi penyakit di berbagai adaptasi animasi Shizuki. Masalah yang gue alami di aspek ini adalah ketidakkonsistenan suara yang mereka sajikan. Ada beberapa suara, terutama dialog dan juga sound effect, yang terkesan delay dan juga penempatan yang kurang tepat. Lalu ada juga beberapa adegan yang terasa sangat kosong dikarenakan minimnya sound effect, namun ada juga beberapa di antaranya yang malah kelebihan efek suara. Udah gitu, masalah paling fatal di film ini adalah ketika mereka menghadirkan sebuah musik background, namun terasa nggak menyatu dengan adegan yang mereka sajikan. Jangankan menyatu, bahkan seingat gua, itu ada satu momen di mana background musiknya itu udah kayak mengalami distorsi. Momen tersebut adalah ketika mereka menampilkan adegan flashback dari karakter si Sushi. Sumpah, di momen itu gue ngerasa kayak, musiknya tuh kayak nggak jelas banget. Suara vokal dari penyanyinya kekecilan yang padahal lagi nggak ada dialog ataupun monolog sama sekali, dan juga musiknya itu kayak ada yang pecah. Gue nggak tahu apakah masalah ini bersumber dari filmnya langsung atau dari tempat bioskop yang gue tonton. Gue harap masalah ini berasal dari pihak bioskopnya, karena kalau masalah ini terus dibiarkan hingga masuk ke layanan live streaming, wah gue gak tahu lagi dah sama pihak yang mengecek film ini sebelum rilis. Kok bisa gitu masalah seperti ini dibiarkan saja? Nah, buat kalian yang sudah menonton film ini, apakah kalian juga merasakan hal yang serupa seperti gue? Tulis pengalaman kalian. Nah, untuk leluconnya sendiri, menurut gue ada cukup banyak sekali lelucon yang bisa membuat gue tersenyum, bahkan ada yang sampai membuat gue tertawa. Nah, tapi tidak jarang ada beberapa jokes yang gue rasa agak maksa dan sempat membuat gue terheran-heran. Masalah ini gue temukan pada jokes antara Coki Pardede dengan karakter yang diperankan oleh Tretan Muslim mengenai sebuah oli. Gue gak tahu apakah ada intensi atau referensi tersendiri di balik lelucon ini, atau mungkin ini hanyalah joke receh yang ditargetkan untuk membuat anak-anak tertawa. Ya, mau yang manapun jawabannya, buat gue ini adalah jokes yang sempat membuat gue geleng-geleng kepala. Secara keseluruhan, film Shizuki yang kedua merupakan sebuah film animasi yang cukup bagus dan merupakan peningkatan yang sangat baik dari film pendahulunya. Walaupun begitu, gue gak bisa mengatakan kalau ini merupakan film animasi terbaik yang pernah dibuat oleh Indonesia, karena gue yakin ada beberapa film animasi yang belum sempat gue tonton dan gue bisa perkirakan kalau film itu memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Kalau andaikan gue sudah menonton, gue mungkin pasti bakal membuatkan video pembahasannya. Nah, terlepas dari berbagai kekurangan yang dimiliki oleh film ini, setidaknya kita harus memberikan apresiasi dan juga kebanggaan terhadap semua orang yang telah mengerjakan karya ini. Gue yakin proses pembuatan film ini bukanlah hal yang mudah, bahkan ketika Bang Faza Meong menyebutkan kalau film ini memakan waktu 6 tahun lamanya, gue udah gak bisa membayangkan betapa kerasnya proses pembuatan film ini. Gue sangat salut terhadap beliau karena mampu sabar untuk menyelesaikan karya yang ambisius ini. Kalau andaikan gue ada di posisi beliau, gue yakin gue hanya bakal kuat beberapa bulan saja sih, atau mungkin hanya beberapa hari. Well, entahlah, gue memang belum pernah terjun ke industri animasi, namun setidaknya gue pernah mencoba untuk membuat animasi, dan hal itu sudah cukup untuk memberikan gambaran akan betapa kerasnya industri animasi. Gue harap kedepannya animasi kita bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik, dan kita mampu bersaing dengan berbagai negara di luar sana. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai film ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!